Iya kan? Kira-kira Berapa apa lama, lagi Bu? yang ditanyakan tadi? Yang ditanyakan tadi terkait tugas dan fungsi Ibu yaitu sebagai Direktur Pasca Sarjana pada periode 2019 sampai 2022. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan. Iya kan? Kira-kira Berapa apa lama, lagi Bu? yang ditanyakan tadi? Yang ditanyakan tadi terkait tugas dan fungsi Ibu yaitu sebagai Direktur Pasca Sarjana pada periode 2019 sampai 2022. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan. Mantan Direktur Pasca Sarjana Universitas Palangkaraya atau UPR periode 2019-2022 yakni YL menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Palangkaraya terkait dugaan korupsi dana operasional pada Senin 9 Maret 2026. Pemeriksaan kali ini fokus pada tugas, pokok, dan fungsi atau tupoksi dari YL selama menjabat sebagai direktur pada program pasca sarjana tersebut. YL juga menyampaikan terkait anggaran sebesar 700 juta rupiah dari periode 2018 yang belum dipertanggungjawabkan. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan jurnalis dari Tribun Kalteng, Ahmad Supriyandi. Selamat siang rekan Ahmad, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, baik, terima kasih Raka. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul, betul sekali bahwa YL tersangka dugaan korupsi pasca sarjana yang juga merupakan direktur pasca sarjana Universitas Palangkaraya atau UPR periode 2019-2022 menjalani pemeriksaan di Kejari Palangkaraya pada Senin 9 Maret 2026. Pemeriksaan tersebut berlangsung lebih kurang selama 9 jam, dipotong waktu istirahat. YL tiba di Gedung Kejari Palangkaraya pada pukul 9 dan baru selesai sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum YL, Kartika Chandrasari, mengatakan bahwa kliennya dicecar puluhan pertanyaan oleh tim penyidik Kejari Palangkaraya. Dia menyebut pemeriksaan kali ini fokus pada tupoksi YL selama menjabat sebagai direktur pada program pasca sarjana tersebut. Kartika membeberkan bahwa kliennya juga menyampaikan terkait anggaran sebesar 700 juta rupiah dari periode 2018 yang belum dipertanggungjawabkan. Menurut Kartika, saat YL mulai menjabat pada 2019, ia harus menanggung beban tanggung jawab keuangan yang belum diselesaikan oleh pejabat sebelumnya. Meski telah diperiksa seharian penuh, proses pemeriksaan masih belum tuntas. Kartika mengungkapkan bahwa penyidik baru mendalami masa jabatan YL pada tahun 2019 dan 2020. Adapun pihak kejaksaan memutuskan untuk menunda pemeriksaan untuk periode 2021 dan 2022 hingga setelah Lebaran nanti. Usai menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka, YL juga masih belum ditahan. Dan menurut Kartika, penahanan tersangka merupakan kewenangan oleh penyidik. Sebagai informasi, Tribuners, Kejari Palangkaraya sebelumnya telah menetapkan YL sebagai tersangka pada dugaan korupsi pengelolaan dana operasional pasca sarjana UPR tahun 2018 hingga 2022. Penetapan tersebut berdasarkan surat tertanggal 26 Februari 2026. Kejari Palangkaraya, Yunardi mengungkapkan YL ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti dan tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara. Berdasarkan perhitungan auditor, kerugian negara sebesar lebih kurang 2,4 miliar. Sampai saat ini, proses pengungkapan dugaan korupsi masih berlanjut untuk memastikan aliran dana APBN pada 2019 sampai 2022 tersebut. Baik Tribuners, itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Iraka dan juga rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih rekan Ahmad Supriyadi dari Tribun Kalteng atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Lancar. Iya kan? Kira-kira Berapa apa lama, lagi Bu? yang ditanyakan tadi? Yang
ditanyakan tadi terkait tugas dan fungsi Ibu yaitu sebagai Direktur Pasca Sarjana pada periode 2019 sampai 2022. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan pada tahun 2019 saat beliau pertama menjabat, beliau melanjutkan atau tugaskan menjadi penanggung jawab keuangan itu 2019 tapi SK 2018, yang mana pertanggungjawaban 2018 itu belum diserahkan oleh Ibu Evi Veronica, di mana di situ ada anggaran sebesar 700 juta yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan hari ini. Nah, Bu Evi itu siapa? Bu Evi dulu adalah wakil direktur dulu, wakil direktur ya, Bu Evi, wakil direktur dulu. Nah, terus tadi dijelaskan terkait tugas dan fungsi pada 2019 dan 2020 masih itu ditunda dan dilanjutkan lagi setelah Lebaran untuk 2021 dan 2022. Jadi pemeriksaan akan berlanjut nih. Ada sudah disebut kapan pemeriksaan, tanggal waktu? Belum, masih nanti nunggu panggilan. Berarti beliau masih belum ditahan ya, Bu? Belum, itu silahkan penyidik. Dari penyidik ya? Kita kan itu kan haknya penyidik ya. Ya, tapi saat ini tidak ditahan, masih belum. Dari informasi kami dengar akan mengajukan pra. Ini tentang apa ya? Sudah jadi udah, ini jawab nih. Lancar. Kira-kira Berapa apa lama, Bu? yang ditanyakan tadi? Yang ditanyakan tadi terkait tugas dan fungsi Ibu yaitu sebagai Direktur Pasca Sarjana pada periode 2019 sampai 2022. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan pada tahun 2019 saat beliau pertama menjabat, beliau melanjutkan atau Simple. lancar. Kira-kira Berapa apa lama, Bu? yang ditanyakan tadi? Yang ditanyakan tadi terkait tugas dan fungsi Ibu yaitu sebagai Direktur Pasca Sarjana pada periode 2019 sampai 2022. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan